Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamar dan tiba-tiba merasa ada jarak yang tak kasat mata antara Anda dan pasangan yang sedang terlelap di samping Anda? Ada sebuah fenomena perasaan yang jarang sekali kita bicarakan di meja makan atau di ruang tamu, yaitu rasa tidak percaya diri yang menghantui ruang privasi kita. Banyak istri yang merasa bahwa perubahan bentuk tubuh, entah itu karena usia, pasca melahirkan, atau pola hidup, menjadi penghalang untuk meraih puncak kebahagiaan dalam ibadah cinta. Muncul sebuah bisikan di hati. Apakah suamiku masih melihatku seindah dulu? Apakah tubuhku yang kini lebih berisi ini justru menjadi beban dalam kemesraan kami? Rasa minder ini seringkali membuat kita menarik diri, mematikan lampu sedalam mungkin, dan kehilangan gairah untuk merayakan cinta. Padahal Islam tidak pernah melihat bentuk fisik sebagai batasan untuk meraih ridhonya. Mari kita bicarakan ini dari hati ke hati, tentang bagaimana setiap lekuk tubuh adalah anugerah yang punya jalan sendiri menuju keberkahan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menciptakan rasa cinta sebagai pengikat antara dua jiwa yang berbeda. Kita bersyukur kepadanya, karena atas izinnya pula, kita masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan rumah tangga kita hari demi hari. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling agung yang pernah berjalan di muka bumi, yang dari sela-sela kehidupan beliau, kita belajar bahwa rumah tangga bukanlah sekadar tempat berteduh dari hujan, melainkan sebuah madrasah untuk belajar sabar, syukur, dan cara mencintai yang paling mulia. Apa kabarnya hari ini, sahabat Bunda di Pasangan Sakinah Official? Bunda berdoa, semoga saat suara ini menyapa telinga Anda, Allah sedang menurunkan ketenangan di hati Anda. Bunda memohon kepada Allah yang Maha membolak-balikan hati, agar setiap dari Anda yang sedang merasa lelah dengan urusan dunia, diberikan kekuatan lahir dan batin. Semoga Allah menyembuhkan luka-luka yang mungkin pernah tergores dalam hubungan suami istri, menggantinya dengan pemahaman yang baru, dan melimpahkan rezeki yang berkah, agar dapur tetap mengepul dan senyum tetap terpancar. Kita semua merindukan keluarga yang sakinah, yang di dalamnya ada ketenangan saat saling memandang. Mawaddah, yang di dalamnya ada gairah cinta yang suci, dan warohmah, yang di dalamnya ada kasih sayang yang melampaui segala kekurangan fisik. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semua, memudahkan setiap urusan kita, dan menjadikan kita pasangan yang saling menuntun hingga ke pintu surganya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, kita harus memahami satu hal yang mendasar. Islam adalah agama yang paripurna. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita bersujud di atas sajadah, atau bagaimana kita berbagi harta dengan fakir miskin. Tetapi Islam juga mengatur apa yang terjadi di balik pintu kamar yang tertutup rapat. Mengapa hal ini penting? Karena keharmonisan di tempat tidur adalah salah satu pilar ketenangan jiwa seorang suami dan istri. Jika bagian ini bermasalah, seringkali dampaknya merembet ke komunikasi sehari-hari, menjadi mudah marah atau merasa tidak dihargai. Namun Bunda sadar, membicarakan hal ini seringkali dianggap tabu. Ada rasa malu yang terkadang salah tempat. Bunda ingin menegaskan bahwa apa yang kita bahas kali ini adalah sebuah edukasi syar'i, sebuah panduan agar kita tidak tersesat dalam ketidaktahuan. Ini bukanlah pornografi, melainkan upaya untuk memuliakan ibadah cinta. Kita belajar agar tidak ada lagi rasa sakit yang tidak perlu, tidak ada lagi salah paham, dan tidak ada lagi rasa minder yang merusak keintiman. Ilmu adalah cahaya, dan dalam urusan rumah tangga, ilmu akan membimbing kita untuk menjalankan tugas kita sebagai pasangan dengan cara yang paling menyenangkan dan diridhoi. Kita ingin setiap sentuhan antara suami dan istri bernilai pahala sedekah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memahami teknis dan esensinya, kita sedang menjaga kesucian diri kita dari fitnah di luar sana. Jadi, mari kita buka hati dan pikiran kita dengan niat yang murni untuk belajar, agar rumah tangga kita semakin kokoh dan jauh dari perpecahan. Mari kita bicara sedikit secara ilmiah, namun tetap dengan bahasa yang sederhana. Secara medis, setiap manusia diciptakan dengan metabolisme dan struktur tulang yang berbeda. Bagi seorang wanita yang memiliki tubuh lebih berisi atau gemuk,
ada beberapa aspek fisik yang memang perlu diperhatikan dalam relasi suami istri. Misalnya, adanya tekanan pada diafragma atau paru-paru yang membuat napas terasa lebih pendek jika posisi yang digunakan tidak tepat. Ada juga tantangan pada persendian jika harus menahan beban tubuh terlalu lama. Namun, tahukah Anda bahwa secara psikologis, wanita yang memiliki tubuh berisi seringkali memiliki kelembutan kulit dan kehangatan suhu tubuh yang memberikan efek relaksasi yang luar biasa bagi pasangannya? Masalah utamanya sebenarnya bukan pada ukuran tubuh, melainkan pada citra diri atau self-image. Banyak istri yang terlalu fokus pada lipatan perut atau lengan yang besar, sehingga saat berhubungan, pikirannya tidak hadir sepenuhnya. Otak sibuk mengkritik diri sendiri, sementara tubuh sedang mencoba menikmati momen. Padahal, kunci dari kepuasan adalah pelepasan hormon oksitosin dan endorfin. Hormon-hormon kebahagiaan ini hanya bisa muncul jika kita merasa rileks dan diterima. Jika Anda merasa tegang karena malu dengan tubuh Anda, pembuluh darah akan menyempit dan sensasi nikmat itu akan sulit dirasakan. Secara medis, kita perlu mencari posisi yang meminimalkan pengeluaran energi berlebih agar tidak cepat lelah, namun tetap memaksimalkan stimulasi syaraf. Ingatlah, pasangan Anda mencintai Anda bukan hanya karena bentuk tubuh, melainkan karena kehadiran Anda yang utuh sebagai belahan jiwanya. Dalam Islam, ibadah cinta bukanlah sekedar pelepasan hasrat biologis yang instan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat lembut melarang kita memperlakukan pasangan seperti binatang yang langsung melakukan tugasnya tanpa ada pengantar. Ada hak-hak istri yang harus dipenuhi sebelum masuk ke inti ibadah tersebut. Ritual pemanasan atau foreplay bukan hanya soal teknik, tapi soal penghargaan. Bagi istri yang bertubuh berisi, pemanasan adalah kunci untuk membangun rasa percaya diri dan kenyamanan. Sentuhan-sentuhan lembut, kata-kata pujian yang tulus, dan bisikan-bisikan sayang akan meruntuhkan tembok rasa minder yang tadi kita bicarakan. Sentuhan di area sensitif seperti tengkuk, telinga, atau jemari akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh ini dicintai dan diinginkan. Dalam syariat, hal ini disebut sebagai bagian dari muasyarah bil ma'ruf, yaitu memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut. Jangan terburu-buru, nikmatilah setiap detik prosesnya. Biarkan hati bertemu hati sebelum raga bertemu raga. Pemanasan yang cukup akan membantu tubuh memproduksi cairan alami yang memudahkan proses selanjutnya, sehingga meminimalkan rasa sakit atau lecet. Secara spiritual, momen pemanasan ini adalah waktu terbaik untuk saling mendoakan, saling memuji ciptaan Allah pada diri masing-masing, dan membangun kedekatan emosional yang mendalam. Kehangatan yang dibangun sejak awal akan membuat segala keterbatasan fisik menjadi tidak relevan lagi. Kini kita masuk pada pembahasan teknis yang sering ditanyakan. Bagaimana posisi yang paling cocok untuk istri yang bertubuh berisi? Pertama adalah variasi posisi dari belakang, atau sering disebut doggy style. Secara teknis, posisi ini sangat memudahkan penetrasi, karena memberikan sudut yang lebih terbuka tanpa terhalang oleh lipatan perut. Bagi istri, posisi ini juga sangat efektif untuk stimulasi area sensitif tertentu. Namun, agar tidak cepat pegal, Bunda menyarankan sebuah modifikasi. Turunkan kepala dan dada ke atas bantal yang empuk, sementara bagian pinggul sedikit dinaikkan. Ini akan mengurangi tekanan pada pergelangan tangan dan membuat napas tetap lancar. Kedua, ada posisi yang lebih santai yang kita sebut elevated starfish. Di sini, istri hanya perlu berbaring telungkup dengan santai, mungkin dengan bantuan bantal kecil di bawah perut bawah agar posisi pinggul lebih ideal. Suami berada di belakang dengan posisi yang juga rileks. Kelebihan posisi ini adalah penghematan energi yang luar biasa bagi sang istri. Anda tidak perlu menahan beban, cukup menikmati sentuhan pasangan. Dalam posisi ini, suami juga lebih mudah memberikan stimulasi tambahan, seperti kecupan di punggung atau bisikan di telinga, yang akan meningkatkan suasana romantis. Ingatlah, tujuan kita mencari variasi ini bukanlah untuk gaya-gayaan, melainkan untuk menemukan titik temu, di mana kedua belah pihak merasa nyaman, tidak ada yang merasa tersiksa, dan keduanya bisa mencapai puncak kebahagiaan bersama-sama. Jika Anda mencari posisi yang paling melambangkan kasih sayang dan ketenangan, maka posisi spooning atau pelukan samping adalah jawabannya. Bayangkan 2 sendok yang diletakkan berdampingan, searah. Istri dan suami berbaring miring menghadap ke arah yang sama, dengan suami mendekap istri dari belakang. Mengapa ini sangat direkomendasikan untuk istri yang bertubuh berisi? Karena di sini, beban tubuh sepenuhnya disangga oleh kasur.
Tidak ada beban pada lutut, tidak ada beban pada tangan, dan perut pun tidak tertekan. Ini adalah posisi yang sangat hemat energi, namun sangat kaya emosi. Dalam posisi spooning, suami memiliki akses yang sangat luas untuk memeluk, membelai, dan mencium seluruh bagian belakang tubuh istri yang seringkali luput dari perhatian. Kedekatan kulit ke kulit ini akan meningkatkan produksi hormon kasih sayang secara drastis. Selain itu, posisi ini memungkinkan pasangan untuk berkomunikasi dengan suara rendah yang sangat intim. Anda bisa berbisik tentang betapa Anda bersyukur memilikinya. Secara teknis, posisi ini memberikan kedalaman yang pas dan kenyamanan yang stabil. Banyak pasangan merasa bahwa posisi ini adalah posisi yang paling membuat mereka merasa pulang. Tidak ada ambisi untuk melakukan gerakan yang rumit. Hanya ada aliran cinta yang tenang, stabil, dan mendalam. Inilah salah satu cara untuk mewujudkan mawaddah dan warohmah dalam bentuk yang paling nyata dan fisik. Sahabat beriman, meskipun Islam memberikan kebebasan dalam variasi posisi, kita tetap memiliki pagar-pagar syariat yang tidak boleh dilanggar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu dari mana saja dan dengan cara yang kamu sukai. Ayat ini turun sebagai jawaban atas keraguan kaum muslimin saat itu. Islam membolehkan posisi dari depan, belakang, samping, atas, atau bawah. Namun ada dua batasan tegas yang menjadi harga mati. Pertama, dilarang melakukan hubungan melalui dubur, lubang belakang. Rasulullah SWT melaknat orang yang melakukan hal ini, karena itu adalah tempat keluarnya kotoran, dan bukan tempat semestinya untuk ibadah cinta. Kedua, dilarang melakukan hubungan saat istri sedang dalam masa haid atau nifas. Ini adalah aturan medis sekaligus spiritual untuk menjaga kesehatan rahim dan kesucian diri. Selain dua hal tersebut, ruang kreasi antara suami istri sangatlah luas. Selama dilakukan dengan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan atau kekerasan, dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan bersama, maka silahkan bereksplorasi. Islam ingin kita merasa puas dengan pasangan halal kita, sehingga mata dan hati kita tidak melirik kepada yang haram. Mengikuti batasan ini adalah bentuk ketakwaan kita. Dengan menjaga aturan Allah di dalam kamar, insya Allah Allah akan menjaga keberkahan rumah tangga kita di luar kamar. Jangan biarkan nafsu mengalahkan tuntunan, karena kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam ketaatan. Setelah memahami teknik dan syariatnya, ada satu hal yang paling penting. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri itu kembali? Untuk para istri, mulailah dengan mencintai diri Anda sendiri. Tubuh yang Anda miliki saat ini adalah kendaraan bagi jiwa Anda untuk beribadah. Jangan pernah mencela ciptaan Allah. Jika Anda merasa ingin lebih sehat, lakukanlah dengan niat agar bisa lebih kuat melayani keluarga, bukan karena membenci diri sendiri. Kenakanlah pakaian terbaik atau wewangian yang disukai suami saat hendak beristirahat. Hal-hal kecil ini akan membantu membangun aura positif di sekitar Anda. Untuk para suami, ketahuilah bahwa kunci kepercayaan diri istri ada di lisan Anda. Jangan pernah melontarkan candaan tentang berat badannya di saat-saat intim. Pujilah dia. Katakan bahwa ia tetap cantik, bahwa Anda merasa nyaman bersamanya, dan bahwa ia adalah wanita terbaik dalam hidup Anda. Kata-kata Anda adalah obat bagi jiwanya. Dukunglah ia, peluklah ia tanpa harus selalu berakhir dengan hubungan badan. Tunjukkan bahwa Anda mencintai pribadinya, bukan hanya fisiknya. Saat seorang istri merasa diterima sepenuhnya, ia akan memberikan cinta yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Keharmonisan adalah kerjasama tim. Jadilah pendukung nomor satu bagi pasangan Anda, dan Anda akan melihat bagaimana rumah tangga Anda bertransformasi menjadi tempat yang paling membahagiakan di dunia. Sahabat Bunda yang dirahmati Allah, sebagai penutup, Bunda ingin menitipkan sebuah pesan mendalam untuk kita renungkan bersama. Ingatlah bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua raga yang bersatu, tetapi tentang dua jiwa yang bersepakat untuk saling menjaga menuju ridho ilahi. Bentuk tubuh bisa berubah seiring berjalannya waktu, rambut bisa memutih, dan kulit bisa mengerut. Namun, kasih sayang yang dibangun di atas pondasi ilmu dan iman tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jangan biarkan angka di timbangan atau standar kecantikan duniawi merampas kebahagiaan ibadah cinta Anda bersama pasangan. Anda berharga, Anda dicintai, dan Anda mampu menciptakan surga di dalam rumah Anda sendiri.
Mari kita terus belajar, terus memperbaiki komunikasi, dan jangan pernah lelah untuk saling memaafkan. Bunda mengajak Anda semua untuk berbagi sedikit cerita atau doa di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Mari kita saling menguatkan sebagai sesama pejuang keluarga sakinah. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga api cinta di hati Anda dan pasangan, menjauhkan segala bentuk godaan, dan memberkahi setiap langkah perjuangan Anda. Bunda pamit, semoga manfaat dari pembicaraan kita hari ini menetap lama di hati Anda. Barakallahu fikum. Semoga keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya di Pasangan Sakinah Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.